Dulu definisi sukses buat gue itu ketika gue bisa membuktikan kepada orang tua kalau gue bisa, gitu. Kalau gue mampu, kalau gue berhasil, kalau gue punya karya, kalau gue pokoknya jadi orang lah istilahnya gitu. Kenapa? Karena gue pun sama dulu mungkin sama anak-anak luar sana. Sering bukan di underestimate sih, tapi kayak di challenge gitu ya sama orang tua, membuktikan gitu bahwa ya kita sebagai anak bisa membanggakan orang tua gitu. Cuman dari mana jalannya, seperti apa bentuknya kan dulu kita masih abu-abu ya, masih nggak ngerti gimana caranya gitu. So, ketika waktu itu ya, gue memutuskan untuk keluar dari SD kan, dari sekolah. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ceritanya. Jadi dulu tuh kelas 5 SD ya, gue keluar dari sekolah, mutusin untuk keluar dari sekolah karena gue merasa gue tidak bisa menyenangkan ya hati orang tua berdasarkan nilai sekolah. Kenapa? Karena gue blow on, jujur aja. Gue blow on, udah gitu nilainya buset jeblok semua gitu kan. Kagak ada yang bisa dibanggain gitu. Depan gue jadi anak mikir ya, buset nih gimana caranya nih supaya gue bisa banggain orang tua. Orang MTK gue aja paling gede 30 dari 100. Kan cucok tuh nggak bisa kayak begitu kan. Akhirnya gue mikir, oke, let's find another way gitu kan. Oke, kita mikir cara yang lain. Baik, teman-teman di sini mungkin sudah mengikuti FIB sejak awal, sejak 21 hari yang lalu, di mana Festival Indonesia Bangkit ini merupakan virtual event terbesar dan terpanjang selama 21 hari nonstop, yang mana telah menghadirkan banyak sekali narasumber hebat, di antaranya itu adalah Bapak Sandiaga Uno, Najwa Shihab yang baru saja siaran tadi sore, kemudian ada Andi F. Noya, dan masih banyak lagi bintang tamu kita. Nah, dan yang terpenting, pada last session talk pada malam hari ini, kita akan menghadirkan seorang influencer muda, beliau juga writer juga, kreator juga, womanpreneur juga. Wow, komplit banget kan pastinya, seru banget, karena teman-teman semua wajib untuk menyerap ilmu-ilmu yang nantinya akan di-share oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman yang sudah bergabung melalui link Zoom dan juga YouTube, mungkin saya sedikit share nih mengenai M-Connect. Karena acara kita hari ini diselenggarakan oleh komunitas M-Connect. Nah, M-Connect ini sendiri adalah organisasi komunitas non-profit, teman-teman, yang mana kita berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi milenial. Kita juga berfokus pada 3 bidang, teman-teman, yaitu sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya gitu. Sebenarnya M-Connect ini itu banyak acara nggak sih kalau misalkan kita bergabung menjadi anggota, keuntungannya apa gitu ya. Nah, gini teman-teman, kemarin sejak awal berdirinya M-Connect, kita berdiri di awal Maret, di bulan Maret lah ya, awal tahun 2020, yang mana M-Connect ini telah banyak menyelenggarakan acara-acara virtual. Nah, acara yang pertama itu kita mengadakan live sharing session di Instagram nih bersama dengan Tantri Namira, Rahmania Astrini, dan masih banyak lagi. Kemudian pada bulan puasa kita juga mengadakan sharing session ngabuburit bersama dengan bintang tamu spesial, yaitu ada Haikal Kamil, Gloria Hamel, Kevin Liliana, Sonia Vergina, dan masih banyak lagi loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti M-Connect sejak awal, mungkin teman-teman sudah pernah ikut nih sharing session ngabuburit di bulan puasa lalu, yang pastinya seru banget. Nah, selain itu, setiap acara-acara M-Connect, kita selalu juga bekerja sama dengan aksi cepat tanggap. Contohnya di sharing session ngabuburit di bulan puasa kemarin, kita menggalang dana, yang mana dana itu kita bagikan kepada masyarakat yang terkena dampak daripada COVID-19. Kita membagikan sembako kepada masyarakat di Tangerang Selatan bersama dengan aksi cepat tanggap Tangerang Selatan. Halo, Kak Wirda. Belum di-unmute, oke. Halo. Halo, Kak Wirda, selamat malam. Iya, Halo. Ini dengan siapa nih? Dengan Vira. Nanti Vira, Vira akan memoderatorin acara kita pada malam hari ini sampai dengan selesai.
Gimana oh, nih Kak Wirda kabarnya nih? Gimana nih kabarnya kabarnya? baik banget. Alhamdulillah sangat-sangat baik. Kalau Mbak Vira sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga nih. Mungkin Kak Wirda Ya. bisa sapa teman-teman audiens semua nih yang sudah Oh bergabung iya, bersama kita di Zoom nih. Ada 479 partisipan dan ah, juga yang tergabung wah, bersama banyak kita di banget. link YouTube. Hai semuanya, Assalamualaikum. Gue Wirda. Waalaikumsalam. Salam kenal, senang banget bisa bertemu secara virtual sama teman-teman semuanya. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat dan bahagia. Wah, banyak banget yang ngucapin. Banyak banget. Hai Kak Wirda, halo. Cantik banget. Awak Cici. Astagfirullahaladzim, ini rasanya kayak video call ya. Makanya sih akhir-akhir ini lagi fokus develop produk baru di kosmetik. Jadi kita lagi mau bikin spray toner nih, doain ya mudah-mudahan segera diluncurkan tahun ini juga. Amin. Mm-mm. Segera launching nih ya Kak. Pasti Iya, dinantiin banget nih kosmetik-kosmetik terbarunya biar iya nih, ikutan ini. cantik kayak Kak Wirda nih. Aduh ya Allah, amin banget. Ya insya Allah lah mudah-mudahan tahun ini juga. Terus kan udah masuk era new normal ya. Iya benar banget. Kan aku juga punya usaha travel juga nih. Nah, kemarin tuh pas bulan Maret sebenarnya kita punya keberangkatan kan, orang-orang yang pengen pergi umroh tapi harus ketunda gara-gara ada corona ini kan. COVID-19. Jadi Betul. so, COVID-19 is a big start gitu. Bukan big start sih, big restart gitu. Jadi kita pengen mulai lagi dari nol lagi dan perlahan-lahan kita beres-beresin di khususnya travel karena orang-orang sekarang tuh udah persiapan mulai traveling gitu. Malam hari ini temanya kita itu adalah saya tantang kalian sukses di usia muda nih Kak. Nah, Ya. mungkin dari Kak Wirda sendiri nih, definisi sukses versi Kak Wirda itu seperti apa sih Kak? Boleh sharing nih sama kita. So buat gue pribadi, ini gak apa-apa Mang, pakai gue lu aja ya. Boleh, bebas. Style-nya biasanya begitu. Ya, jadi emang kalau gue pribadi, dulu definisi sukses buat gue itu ketika gue bisa membuktikan kepada orang tua kalau gue bisa. Gitu. Kalau gue mampu, kalau gue berhasil, kalau gue punya karya, kalau gue pokoknya jadi orang lah istilahnya gitu. Kenapa? Karena gue pun sama dulu mungkin sama anak-anak luar sana. Sering bukan di underestimate sih, tapi kayak di challenge gitu ya sama orang tua, membuktikan gitu bahwa ya kita sebagai anak bisa membanggakan orang tua gitu. Cuman dari mana jalannya, seperti apa bentuknya kan dulu kita masih abu-abu ya, masih nggak ngerti gimana caranya gitu. So ketika waktu itu ya, gue memutuskan untuk keluar dari SD kan, dari sekolah. Mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ceritanya. Jadi dulu tuh kelas 5 SD ya, gue keluar dari sekolah, mutusin untuk keluar dari sekolah karena gue merasa gue tidak bisa menyenangkan ya hati orang tua berdasarkan nilai sekolah. Kenapa? Karena gue blow on, jujur aja. Gue blow on, udah gitu nilainya buset jeblok semua gitu kan. Kagak ada yang bisa dibanggain gitu. Depan gue jadi anak mikir ya, buset nih gimana caranya nih supaya gue bisa banggain orang tua. Orang MTK gue aja paling gede 30 dari 100. Kan cucok tuh nggak bisa kayak begitu kan. Akhirnya gue mikir, oke, let's find another way gitu kan. Oke, kita mikir cara yang lain. Akhirnya gue mutusin untuk keluar dari kelas 5 SD. Kemudian gue mutusin buat masuk pesantren. Kemudian gue pikir gitu ya dengan gue masuk pesantren, terus misalkan gue ngapal apa segala macam itu bisa membanggakan orang tua lah lewat situ. Pada akhirnya iya, tapi tetap aja di mata nyokap gue terutama yang menentang gue keluar dari sekolah pada saat itu masih merasa kurang gitu. Karena apa ya, ada kecemburuan sih ya sebagai seorang ibu gitu kan ngelihat anak-anak temennya gitu ya pada sekolah SMP negeri, sementara gue SMP-nya nggak tahu di mana gitu. Tapi gue tetap nggak berkecil hati gitu, karena dari dulu pada saat gue masih nyantren ya, gue tuh selalu yakin gitu kalau sooner or later, tapi I believe I can, gue bakal bisa jadi orang sukses gitu. Dari mana gue taunya? Dari keyakinan sendiri. Apakah pada saat itu orang-orang ada yang ngata-ngatain gue, ada yang nggak percaya sama gue? Tentunya ada, teman-teman gue gitu. Tapi gue nih orangnya emang dari dulu udah pede, kepedean emang jadi orang. Jadi gue bilang sama teman-teman gue gitu kan, kayak
weh, lu nggak mau minta tanda tangan gue nih, gue bilang gitu. Terus mereka pada bingung gitu kan, ngapain gitu. Kan nanti gue bakal jadi orang terkenal, bakal susah lu minta tanda tangan gue bilang gitu. Mereka pada nggak percaya semua, pada ketawa-ketawa gitu kan. But ya, it happen anyway gitu kan, Cila. Sekarang udah lumayan lah dikenal gitu kan. Terus abis itu I was actually thinking gitu ya, apa yang bisa gue kasih sama orang tua gitu kan. So in 2016 around that time gitu ya, gue memutuskan untuk bikin buku. Karena gue pikir mungkin dengan gue punya karya ada yang bisa gue kasih gitu kan ke orang tua gitu, ke nyokap terutama, membuktikan kalau gue tuh punya karya. Jadi sukses menurut gue pada saat itu dan sampai saat ini adalah ketika kita bisa membanggakan orang tua, bermanfaat bagi orang lain gitu. So it's not always about the number, karena kan orang mikirnya gini, ketika kita punya usaha gitu ya, kita punya bisnis gitu, bisa dikatakan sukses ketika kita sudah mencapai omset sekian, atau udah nyetak gol sekian, atau udah punya investor sekian gitu ya, atau udah punya outlet sekian. Secara sukses dunia, betul, memang itu betul. Tapi tidak semuanya selamanya seperti itu. Because what? Karena ya angka itu hanya sekedar angka gitu. Yang penting esensinya dari usaha itu sendiri itu apa? Harus bermanfaat, ya kan? Enggak merugikan orang gitu. Ada unsur apa ya? Unsur apa sih namanya sebutnya, kayak lingkungannya gitu loh. Apa yang bisa kita kasih ke mereka gitu, apa yang bisa kita kontribusikan ke mereka. So sukses buat gue adalah seperti itu sih. Jadi pada saat kita ngiri gitu, wah dia bisa beli barang mewah, sementara gue masih di sini-sini aja gitu ya. Ingat, nggak semuanya itu tuh asli gitu loh. Maksudnya kebahagiaan yang mereka tempelin gitu kan di platformnya mereka, kebahagiaan yang mereka tampilkan di Instagram maupun YouTube-nya mereka itu tidak semuanya real gitu lah. This is apa sih the truth ya. Ini emang kejadian betul. Gue bagi ini ya sama kalian ya, karena banyak banget influencer-influencer sekarang yang seperti itu gitu. Nah, makanya gue lagi-lagi pengen ngingetin kepada teman-teman semua, apapun yang kalian lakukan, jangan lihat secara dunianya. Maksudnya apa tuh secara dunia? Jangan melakukan sesuatu pengen dilihat sama orang. Karena kenapa? Ketika kita ngelakuin sesuatu karena pengen dilihat sama orang, terus ternyata feedbacknya ke kita tuh beda gitu. For example, kita bikin konten nih di YouTube misalkan. Bikin konten gitu kan di YouTube, jangan harapan yang nonton nih bisa sampai viral atau sampai trending. Tapi ketika kita udah upload, ternyata yang nonton cuma 1.000 gitu kan. Atau parahnya nggak ada yang nonton sama sekali. Yang ada kita kecewa. Tapi ketika kita melakukan itu dengan cinta, dengan emang passionate gitu ya, dengan keyakinan, maka mau yang nonton ada kek, enggak ada kek, tetap kepuasan ada dari batin gitu ya. Dan hati jadi bersih gitu, jadi bersih. Pokoknya ya, pesan gue jangan pernah ada pikiran pengen dilihat sama orang tuh jangan. Itu bakal kecewa doang gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih takut nih, gimana caranya sih supaya numbuhin kreativitas, supaya milenial-milenial semua tuh bisa berkarya dan juga mencapai kesuksesannya tuh. Tipsnya gimana nih, Kak? Tipsnya jangan takut salah. Jangan takut dikritik, jangan takut disalahin, dan jangan takut berbuat kesalahan. Karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Contohnya ginilah, let me say it again ya, ketika tahun 2019 gue mutusin untuk ikut main sebuah film yang mungkin kalian juga tahu namanya Antri gitu ya, trailernya mungkin ada beberapa yang udah nonton gitu. Gue sih sebagai orangnya santai gitu ya, gue tuh milih untuk gini, I will get in any platform gitu, gue bakalan muncul di semua platform gitu. Karena kenapa ya, semua hal itu gue cobain, tapi nggak ada satu hal yang bener-bener kayak gini loh. Gue ini pembicara iya, penulis buku iya, terus gue juga nyanyi iya, gue punya lagu loh BTW, kalau yang belum tahu bisa lihat di YouTube ya. Jadi dulu gue pernah ngisi soundtrack film tahun 2016, jadi gue nyanyi juga gitu. Walaupun memang sebenarnya gue tidak terlalu mendalam itu. Kenapa? Karena memang bukan itu tujuan gue gitu. Tujuan gue adalah gue cobain aja nih berbagai hal gitu, termasuk main film. Awalnya orang-orang pada kaget, loh lu kenapa main film? Lu udah bener-bener jadi penulis buku, kenapa lu main film gitu kan?
ya buat gue mah opportunity itu everywhere, opportunity is everywhere. Kalau kita menutup opportunity jadi salah gitu. Nah kan kita ketika udah masuk jadi tahu nih letak kesalahannya di mana gitu kan. But anyway, what I'm going to talk about ya. Jadi ketika gue masuk atau join or agree gitu ya untuk main di film tersebut gitu ya, endingnya ternyata cukup viral gitu, cukup di luar ekspektasi gue juga gitu, karena I got a lot of backlash gitu kan, ada banyak juga bullying dari orang gitu, tapi I thought I handled this situation pretty good gitu. Buat gue apa ya, life is just about experience gitu, we experience things, kadang-kadang memang kita salah, tapi nggak apa-apa, kita jadi bisa belajar gitu. Sometimes we win, sometimes we learn. Kadang-kala kita menang, kadang-kala kita ya harus belajar memang gitu. Perbanyak belajar. Dari kesalahan-kesalahan itulah yang akhirnya membuat gue menjadi seorang yang lebih baik lagi gitu. Jadi I took notes from everything that have happened in my life gitu. Bukannya gue malah menghindar dari berbuat kesalahan, tidak. Kadang-kala gue malah sengaja gitu ada di satu situasi yang gue tuh salah di situ. Karena dari situ gue jadi bisa belajar gitu. Because mistakes are the great teacher gitu. Kesalahan itu adalah guru terbaik dalam hidup. Jadi pesan gue sih untuk mengasah kreativitas, apalagi soal kreativitas gitu ya. Kreativitas itu kan adalah something yang kita keluarkan dari pikiran kita gitu kan, dari diri kita menjadi sesuatu gitu. For example kayak gue bikin buku, ini buku gue ada di belakang nih, 2 biji itu ya. Gue bikin itu kan itu kan something that came out from my mind gitu kan, dan apa yang gue tulis dari diri gue gitu. Nah ketika gue memutuskan untuk mengeluarkan itu semua dari diri gue harus siap gitu dengan feedback dari orang. Mungkin ada beberapa yang gak suka sama buku gue, mungkin ada yang suka sama buku gue, tapi it's okay, gak apa-apa, yang penting tuh mencoba. So life is about experience ya, jangan lupa pengalaman, terus mencoba, dan jangan pernah takut salah, jangan pernah takut disalahin. Yang penting ada kemauan untuk berubah, ada kemauan untuk menjadi lebih baik lagi, ada kemauan atau ada semangat gitu ya untuk lebih maju lagi daripada yang kemarin gitu. Artinya dari Kak Wirda juga menulis banyak buku. Nah, itu sebenarnya terinspirasinya dari mana nih, Kak? Apakah memang menulis itu adalah terinspirasi dari lingkungan atau dari kegagalan kemarin-kemarin atau gimana nih, Kak? Mungkin bisa diceritain. Mungkin Iya. teman-teman di sini mungkin ada yang pengen jadi penulis juga nih, Kak. Bisa jadi ya, bisa jadi. So anyway, awalnya gue bikin buku itu memang awalnya tuh karena pengen membuktikan kepada orang tua bahwa gue tuh bisa gitu ya, punya sesuatu atau menciptakan sesuatu atas izin Allah gitu ya. Tapi kemudian makin kesini tuh makin asik karena memang gue tuh punya kegemaran baca buku sih dan bercita-cita jadi penulis buku. So gue menulis berdasarkan pengalaman yang telah terjadi di hidup gue gitu kan. Kayak waktu sekolah di luar negeri misalnya, kemudian gue tuliskan ke dalam buku, terus di situ gue menyemangati teman-teman dalam mimpinya, caranya menggapai impian, gimana sih supaya kita tuh jauh lebih percaya diri, tahu value kita apa, tahu apa yang mesti dilakuin, tahu kemampuan kita apa, seperti itu. Jadi itu bukunya sebenarnya buku motivasi sih, dari semua kelima buku gue gitu. Biasanya kalau misalkan nulis buku itu inspirasinya dari lingkungan juga nggak sih, Kak? Ya dari lingkungan dan dari kehidupan pribadi. Dari kehidupan juga ya? Iya karena kan terutama di buku gue yang ketiga ya, itu namanya Be the New You, jadilah diri lo yang baru gitu ya. Waktu itu kenapa sih gue bikin itu, apa sih yang mendorong gue buat bikin itu? Jadi pada saat itu ya gue tuh ngerasa kayak hidup tuh nggak tahu mau ngapain. Dan gue yakin banyak banget nih teman-teman yang merasa seperti itu. Banyak nggak taunya, banyak bingungnya, kita tuh nggak tahu kita tuh mampunya apa sih? Gue siapa sih? Gue bisanya apa sih? Kan biasanya rata-rata milenial pada kayak begitu ya, Bo, ya kan? Pada begitu semua tuh. Nah, gue juga mengalami gitu ya, karena sedewasa-dewasanya orang, umur tetap aja umur nggak bohong gitu kan. Jadi gue pernah lah menghadapi rasa-rasa insecure gitu kan, meragukan diri sendiri, sampai akhirnya gue menemukan turn back atau titik poin yang menyemangati diri gue, yang akhirnya membuat gue berhasil eskalasi jauh lebih cepat gitu ya dibanding teman-teman gue yang lain atau dibanding diri gue yang dulu gitu kan.
Karena apa? Karena gue menemukan satu resep rahasia. Dan resep rahasianya itu gue tulis di buku gue dan tidak akan gue bocorkan di sini. Jadi kalau mau tahu, baca buku gue ya, Wak. Nah, itu kalau misalkan dari sisi kepenulisan nih, Kak, berarti pada waktu itu memang mempelajari literasi atau jadi penulis literasi dadakan nih? Gue nggak belajar literasi sih, karena emang dari kecil kegemaran gue pengen jadi penulis aja kali ya. Cuman memang ketika gue punya impian, ketika gue punya dream, gue memang memvisualisasikannya itu jauh daripada teman-teman yang lain mungkin. Daripada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena ketika gue memvisualisasikan impian gue tuh beyond my mind gitu. Jadi gini, Tuhan tuh sudah menciptakan kita dua pasang mata ya. Dan mata ini tuh mampu memandang sejauh mata memandang. Maksudnya gimana tuh? Cobalah kita berdiri gitu kan di atas tower yang menghadap ke sebuah pantai. Pantai, kita tuh bisa melihat pantai tuh luas banget kayak nggak ada ujungnya gitu kan. Nah, makanya kenapa gue bilang mata itu bisa memandang sejauh mata memandang. Gak ada ujungnya. Tapi yang namanya mata tetap aja mentok. Ketika mata ini melihat ada sebuah jalan buntu, yang dilihat tetap jalan buntu. Nggak bisa tuh kita ngeliat jalan buntu tapi rasanya kayak jalan raya. Nggak bisa. Karena that's a fact. Itu jalan buntu, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Tapi itulah mata. Nah, ternyata Tuhan sudah menciptakan jauh lebih beyond daripada hanya sebuah mata saja gitu. Yaitu apa? Pikiran. Orang yang bisa mikir, itu pikirannya liar gitu kemana-mana. Bisa sangat tak terbatas gitu loh. Pikirannya itu bisa nggak terbatas gitu kan. Jadi pada saat gue mikir gitu ya, oh gue pengen jadi penulis buku nih. When I walked into Gramedia gitu ya, ketika gue jalan di Gramedia, gue memvisualisasikan buku gue yang dipajang di depan etalase toko. Ketika gue, padahal gue tahu nih mata gue ngeliatnya itu buku orang bukan buku gue, tapi pikiran gue nganggapnya enggak itu buku gue. Nanti buku gue ada di situ. Kemudian gue jalan lagi nih ke dalam, ngelihat ada top 10. Biasanya kan di Gramedia suka ada tuh top 10 gitu kan, 10 buku terbaik lah gitu. Dipajang tuh kan di dalam toko Gramedia. Gue langsung berdiri di depan itu dan membayangkan buku gue ada di nomor 1. Dan guess what? Bertahun-tahun setelah gue memvisualisasikan seperti itu, tahun 2018, 2 buku gue yang masuk ke top 10. Bukan cuma 1, tapi 2. Jadi for me ya, memvisualisasikan impian itu sangat-sangat penting. Sejak dulu gue tuh sudah membayangkan bahwa, oh nanti ketika gue sudah dewasa gitu ya, atau misalkan ketika gue masih di usia muda, gue udah menjadi orang yang sukses gitu. Kenapa rata-rata banyak orang yang failed atau gagal dalam menjalani hidupnya? Mungkin yang dia visualisasikan itu nggak hebat. Yang dia bayangkan, oh ya nanti gue bakal kerja di kantoran, atau oh ya nanti gue bakal, maksudnya bukannya gue underestimate orang atau gimana ya, bukan, tapi ketika kita bisa go beyond, why go small gitu loh. Ketika kita bisa go big, why go small gitu. Go big aja gitu. Walaupun data fakta logika menyebutkan bahwa kita tuh tidak mampu, tapi kan itu berdasarkan data fakta logika doang, bukan berdasarkan Tuhan. Sementara dia aja bisa membuat lautan yang impossible buat kebelah, jadi bisa kebelah. Dia bisa bikin dari malam ke siang, pagi ke siang, pagi ke sore, matahari gantian sama bulan, bulan gantian sama matahari, gitu kan. Pohon yang tadi berbuah kemudian jadi berbuah. Emangnya itu tidak melalui apa sih fase-fase yang luar biasa? Itu melalui fase yang luar biasa. So, ketika Tuhan bisa melakukan itu, kenapa dia nggak bisa ngasih kita kehidupan yang lebih baik lagi? Kenapa dia nggak bisa bikin impian kita jadi kenyataan? Artinya apa? Nothing is impossible. As long as we have faith. Asalkan kita punya keyakinan. Apa sih yang bikin gue jadi bisa? Apa yang bikin gue jadi mampu? Karena gue yakin. Gue yakin dari awal. Banyak orang yang nggak jadi kenapa? Karena mereka nggak yakin. Masa sih? Emang iya? Masa? Nggak mungkin gue. Ya lu lihat aja keadaan gue kayak begini, gue susah, orang tua gue susah. Ya gimana mau jadi? Karena yang terekam, yang terucap, yang tertulis gitu ya, yang terdengar dan diperdengarkan kepada orang adalah gue susah, gue nggak punya duit, gue mahasiswa, duitnya nggak ada, terbatas. Ketika itu yang keluar dari mulut kita terus, itulah yang akan terjadi.
Jadi mulai sekarang ubah nama kontak kalian. Nama kontak gue aja tuh konglomerat loh. Wah, kenapa gitu? Karena buat gue itu visualisasi gitu loh. It's the way gue nggak mengafirmasikan impian gue gitu. Jadi nama kontak WhatsApp gue tuh ya Wirda konglomerat. Kayak gitu. Mungkin teman-teman sekarang bisa diubah gitu kan. Misalkan Mbak Vira pengen apa sih? Pengen usaha apa Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Kalau sekarang sih lagi jalan usaha juga, dan sebenarnya mudah-mudahan sih didoain aja bulan depan mau launching satu produk gitu. Oh ya, produk apa? Kalau sekarang itu lagi jalan masih ngedesain juga buat produk keripik. Oh, apa gimana? Oh, dikasih bocoran deh. Keripik. Oh iya, mungkin bisa dibilang gini. Vira nyonya keripik gitu kan. Atau Vira pengimpor keripik terbesar sedunia apa gimana kayak gitu. Jadi memang menyematkan nama yang baik untuk diri kita tuh sangat penting ya. Karena gini loh, banyak jadi doa banget. juga ya. Betul, jadi doa dan motivasi. Yang harus dipelajari dan harus dihindari sama kawan-kawan milenial sekalian. Orang namanya lagi sedih, dia tuh bisa ngomong apa aja. Di luar kendalinya dia. Gue mending mati aja, gue mending sampai sini aja, gue udah capek, gue mendingan sodaqallahul-azim atau innalillahi atau gimana gitu ya. Namanya orang lagi sedih, gue gak apa-apa lah. Dia bisa ngomong macam-macam, it's okay. Tapi ketika kesedihan itu dia lontarkan gitu ya dari mulutnya dia, kemudian apalagi dia tulis gitu menjadi sebuah status yang dibaca sama orang. Karena gue mikirnya gini sih, ketika orang ngelihat tulisan kita kan seperti mengaminkan juga gitu. Atau for example ya, dan gue pernah melewati fase ini sebenarnya. Jadi ketika gue lagi galau atau lagi apa, gue langsung ganti profile picture gue sama quotes ala-ala sad girl gitu loh dari Tumblr sekarang udah nggak ada ya, dari Tumblr, terus kayak I am dumb gitu kan, I am stupid, atau I wish I can die gitu kan, gue bego, mohon maaf nih ya, gue bego, gue bodoh gitu, aku pengen mati aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya afirmasi yang sangat jelek. I mean gini, ketika kita bisa menjadi cantik, ketika kita bisa menjadi cakep, ketika kita bisa menjadi indah, kenapa kita jadi jelek gitu loh. Seperti itu Mbak. So it's really important to actually have a nice name gitu ya. Jangan sekali-kali naruh perkataan, tulisan, omongan yang jelek tentang diri lo, apalagi tentang orang lain. Nah mungkin kalau untuk dari sisi bisnis, kesuksesan di bisnis kakak, karena kan sekarang juga udah punya perusahaan sendiri gitu ya bisa dibilang. Yeah. Itu gimana tuh, bisa diceritain nggak sih Kak awal mulanya PT Wirdamai Group? Oke, sebenarnya itu dibangun tahun baru sih, kemarin tahun 2018 ya. Karena kan sekarang tuh corporate gue udah makin gede, lini anak-anak usahanya juga udah makin banyak. Sebenarnya usaha gue bukan di PT WGI doang, gue ada yang lain-lain. Properti ada, startup ada, e-commerce ada, travel ada, pokoknya banyak lah gitu. Tapi memang definisi sukses, again ya menurut gue, buat di usia muda gitu ya, sebenarnya jangan spend too much gitu ya. Ketika kita punya uang, dan gue sampai sekarang masih nahan-nahan gitu kan, aduh gue pengen ini, tapi it's okay, gak apa-apa, karena gue selalu budgetin gitu kan. Mungkin sekarang ini gue pengen ngasih juga wejangan tentang keuangan juga buat kawan-kawan milenial ya, karena beberapa orang tuh mereka pakai tabungan yang sama gitu ya buat transaksi kebutuhan sehari-hari, belanja, kemudian dana darurat yang ya tentunya nggak akan ada dana darurat karena dia pakai satu rekening gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita mampu menjaga kedisiplinan dan juga tanggung jawab, that's what I call as success di urusan bisnis. Jadi fokus gitu ya, itu penting banget, fokus, kemudian disiplin gitu kan. Kemudian bisa bertanggung jawab, bisa mengelola dengan baik, itulah yang disebut dengan sukses. Rata-rata banyak banget nih, kenapa gitu kan gue sering dapat kayak curhatan lah dari kawan-kawan gitu. Kok gue baru usaha bentar, udah nggak ada duitnya gitu kan. Tapi gue lihat, jamnya bagus, bajunya bagus, sepatunya bagus, tasnya bagus, terus gue tanya gitu ya, lu bisa nggak sabar sebentar gitu, nggak spend too much gitu, nggak flexing, nggak buji-bujian gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi nurutin gengsi gitu.
Jadi mengelola kedisiplinan, mengelola emosional, mengelola tanggung jawab itu sangat penting dalam urusan usaha gitu. Karena kan kita bakalan bertemu sama banyak orang, kemudian kita juga mengelola banyak orang gitu ya. Dan gua itu sudah sejak usia 15 tahun udah mempekerjakan orang, udah belajar tanggung jawab, yang namanya harus make sure gitu ya, harus memastikan gue per bulannya punya uang yang cukup untuk ngegaji karyawan gue, dan it's not an easy thing, percayalah sama gue. Dan mungkin ini keluhan teman-teman pengusaha juga yang lainnya, karena kan banyak banget yang ngeliat, wih jadi pengusaha enak banget punya banyak duit. Betul, tapi ada yang tidak betulnya juga gitu. Kita juga puyeng, mohon maaf. I was like at the moment where I run out of money, gue nggak punya uang gitu ya, tapi gue harus menggaji karyawan. Pada saat itu gue butuh uang sekitar 40 juta untuk ngegaji semua karyawan gue di bulan itu. And I don't have money waktu itu ya. Terus gue kayak sempet gitu kan ya very down. I was like very sad karena kan ini bagian dari tanggung jawab gue gitu kan. Aduh gue harus ngapain gitu ya. Banyaklah pengorbanannya gitu menjadi seorang pengusaha gitu. Kita akhirnya nge-cover pakai uang pribadi untuk biaya operasional dan lain-lain gitu ya. So it's not always an apple pie gitu ya, nggak semuanya selalu tentang hal-hal baik sih, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena kan challenge itu harus kita lakukan, challenge itu harus kita ambil, tantangan itu harus dijalani, kalau enggak ya kita nggak akan keluar dari zona nyaman, gitu. Dan kita nggak akan tahu sampai sejauh mana sih kemampuan kita kalau misalkan nggak ada tantangan gitu. Orang bisa dikatakan hebat ketika dia punya tantangan. Orang bisa dikatakan hebat nih, bisa nggak orang yang dia nggak lomba, nggak ikut kompetisi apapun, terus tiba-tiba, hei selamat ya, kamu juara 1. Yang bener lah. Yang enggak lah, lo kalau mau juara 1, ikut lomba, ikut olimpiade sono, ikut kompetisi. Lo mau juara 1 tapi nggak mau lomba, ya blow on aja gitu. Jadi kapan sih kita bisa dibilang kita tuh hebat, kita tuh berhasil, ya ketika kita menerima tantangan, gitu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami sih sama teman-teman ya. Insya Allah. Nah, kalau gimana sih Kak sebenarnya caranya dari sekian banyak usahanya Kak Wirda nih, mulai dari travel, kosmetik, properti gitu, gimana sih caranya? Apakah memang ada tangan kanan khusus atau gimana nih? Apalagi kalau misalkan teman-teman yang baru mau mulai nih Kak, tipsnya tuh gimana sih untuk membangun bisnis kita supaya jadi besar? Oke, gini. Lagi-lagi gue tidak akan memberikan masukan secara duniawi kali ya, karena ya uang itu bukan segalanya. Walaupun segalanya kadang-kadang butuh uang, tapi kalau misalkan kita masih muda, pikirannya ada uang, ketika uang nggak ada kita bakal stuck, bakal nggak tahu mau ngapain, bakal bingung mau ngapain, bakal kayak orang yang tersesat gitu ya. Dan nggak bener kan kalau apa-apa tuh harus dimulai dari uang, apa-apa harus punya uang gitu ya. Karena kasihan yang nggak punya, jadi sakit hati gitu. Masa iya sih gue kudu punya uang dulu, atau masa iya sih buat gue bisa bikin usaha, atau buat punya usaha itu harus mereka yang berduit, kan enggak. Semua bisa mulai dari apapun yang mereka punya gitu. Dari mana sih awalnya gue memulai itu semua? Jujur aja, gue sendiri nggak tahu. Yang gue tahu sejak kecil memang gue berdoa. Itu sudah bagian dari afirmasi, bagian dari diri gue pengen jadi pengusaha, gue bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen dong jadi pengusaha, tunjukin kali jalannya bisa ya, sekalian dah kasih modalnya gitu, terus urusin dah tuh bisnis saya gitu. Lah, Wir, lu kok doa sama Allah kayak begitu? Lah emang gimana doanya? Aduh kan marah-marah nih gue. Doa tuh sama Allah, jangan kaku-kaku amat gitu loh. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya masih dikasih hidup aja dah, syukur dah, alhamdulillah dah. Mau minta apa lagi ya? Ada begini aja juga disyukur, muka pas-pasan, yang penting bisa makan dah. Ya doa mah, sampai kapan lu kalau mau di situ-situ aja, kencengin doanya gitu. Jadi pada saat gue menemukan titik lemah, apa yang gue lakukan? Gue kuatin keyakinan gue. Ketika gue merasa tidak ada jalan, apa yang gue lakukan? Gue kuatin keyakinan gue. Ketika gue kayak tadi ya ceritanya, I ran out of money,
Ketika gue nggak punya duit, apa yang gue kuatin? Keyakinan gue. Wir, kan gampang aja tuh buat lu bisa minta tolong sama bokap lo, sama nyokap lo. Tentu sangat mudah. Apalagi buat buat anak yang punya privilege kayak gue gitu kan. Atau teman-teman mungkin juga punya yang privilege kayak gue. Tapi gue nggak pengen memanfaatkan itu. Kenapa? Of course, sangat gampang buat gue cuma tinggal, "Pah, tolongin aku dong. Mah, tolongin modalin aku dong. Pah, ini dong, Pah, itu dong." Tapi gue sadar, dari kecil gue sudah melatih diri gue. Selagi gue bisa melakukan itu sendiri, lakuin sendiri. Kenapa? Orang tua itu tetap ada umurnya. Kita nggak selamanya bisa bergantung sama dia. Atau nggak cuma soal umur deh. Kan roda kehidupan ini berputar. Awalnya ada yang orang kaya tiba-tiba jadi miskin. Atau miskin tiba-tiba jadi kaya. Anak-anak yang dari awal kecil udah tinggal makan, disuapin, tinggal mangap, dikasih duit, tinggal begini, "Pa, kasih 1 miliar gitu kan." Ada orang kayak gitu. Udah ada apa kagak? Gue rasa kagak ada ya orang kayak begitu. Nah, jadi gue tuh gak mau kayak begitu. Kenapa? Karena orang tua ada umurnya. Dan ekonomi itu ada roda berputarnya. Hari ini gue nengok, "Pa, tolong dong." Bokap gue masih ada. Tapi besok gak ada yang menjamin bokap gue masih ada. Mudah-mudahan sih bokap gue panjang umur. Gue juga minta doanya sama kalian ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ini loh yang harus di mindsetnya gini. Ini yang gue tanemin gitu ya. Ketika gue bergantung terus sama orang tua, ketika orang tua nggak ada, gue bingung. Ada loh banyak kejadian ya, anak-anak orang kaya yang ketika orang tuanya meninggal, hidupnya jadi susah. Kenapa? Nggak ada lagi tempat dia, "Pa, Ma, Pa, papi aku mau duit." Nggak ada lagi, karena bapak lu udah nggak ada, coy. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, orang tuanya udah nggak ada gitu. Ini ya, makanya banyak banget anak-anak muda yang harus disemangatin gitu ya. Bahwa kita tuh insya Allah bisa. Kuncinya cuma satu, punya keyakinan. Keyakinan sama dan Tuhan. Dan juga berdoa. Diri sendiri, dan kencengin doanya gitu. Jadi gue bilang gitu kan sama kawan-kawan, banyak banget yang nanya sama gue, "Lu gimana cara mulainya?" Jujur gue juga gak tahu. Yang gue tahu cuma satu. Gue bilang sama Allah, "Ya Allah, tunjukin dong jalannya di mana." Tiba-tiba aja ada yang ngajak kerja sama kek, ada yang ngajak bisnis bareng kek. Dan dari sekian bisnis yang gue punya, rata-rata semuanya tanpa modal semua, asli tanpa modal. Gue nggak ngeluarin duit sama sekali. Rahasianya bagaimana? Meminta. Masa sesimpel itu? Ya iya dong. Lah gue aja nggak, ya karena lu nggak minta, makanya lu nggak punya. Tapi kan gue, tapi kan kapan lu minta? Kapan lu doa? Enggak. Kalau ada orang yang emang benar-benar berdoa, benar-benar meminta, nggak mungkin dia nggak punya, nggak mungkin dia nggak ada, nggak mungkin dia nggak kelihatan jalannya, nggak mungkin. Jadi jawabannya, kenapa lu nggak bisa? Kenapa lu nggak ada? Karena lu nggak minta. Sakit tangan gue nih. Lumayan nih, ngegebrak meja nih. Jadi emosional nih. Iya begitu Mbak. Jadi nih teman-teman semua ya, lu banyakin minta gitu. Iya, ada yang ketawa nih. Manis banget sih abangnya, namanya Raffi Hidayat. Oke, gini. Gimana sih caranya kita bisa keluar dari ketakutan seperti itu? Pertama, gue tahu banget masalahnya satu. We are too scared to face the truth gitu. We are too scared to actually go to the open world gitu kan. Dan kita tuh terlalu nyaman berada di zona nyaman. Dan kita nggak siap sama tantangan. Padahal hidup itu it's all about challenge gitu. Hidup itu tentang tantangan. Dan bagaimana kita bisa survive gitu ya dengan tantangan seperti itu. Actually, sebenarnya gue rada-rada bersyukur nih dengan adanya pandemik ini ya, dengan adanya corona ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya dia ada di zona nyaman, karena keadaan seperti ini, memaksa dia untuk keluar dari zona nyaman kan. Akhirnya mereka jadi tergodok nih, terasah gitu kan, kemampuannya, terasah juga kemudian yang ada dari dalam dirinya, yang tadinya nggak jualan, tiba-tiba pada jualan juga gitu kan. Sebenarnya gue rada-rada bersyukur juga dengan adanya ini. But again back to the question ya, gimana sih caranya keluar dari ketakutan itu? Jujur awalnya juga gue takut untuk memulai ini karena gue takut gue tidak mampu gitu, gue takut gue nggak bisa, gue takut gue apa sih namanya ya, apa ya, I have like this kind of
question about in my mind gitu, kayak gue bisa nggak sih, sebenarnya gue capable nggak sih buat berada di sini, buat punya tanggungan ini itu, bener nggak sih ini gue di sini gitu ya. Tapi satu hal yang gue pelajari waktu itu, gue pengen jujur sama teman-teman semua, gue takut sama laut, asli gue takut. Yang namanya danau gitu, yang namanya tempat ada airnya gitu ya, gue takut banget sumpah. Pokoknya gue takut banget sama laut lah gitu. Pernah pada suatu hari, gue memberanikan diri gue untuk loncat ke dalam laut. Bayangin, gue punya, dibilang fobia juga bukan fobia sih, gue cuma nggak mau aja, gue takut gitu kan. Dan gue tuh takutnya kira-kira suka mikir ya, aduh nanti kalau misalnya gue nyebur ke laut, ada ikan paus, terus gue dimakan gimana, ada ikan hiu gitu, terus gue digigit gimana gitu. Pada akhirnya waktu itu gue memberanikan diri untuk nyebur ke dalam. Gue kaget, ternyata dalam laut itu indahnya bukan main gitu kan. Ada ikan yang gue nggak pernah tahu ada ikan kayak beginian. Gue taunya ikan nila, ikan cuek gitu kan, ikan tongkol yang bisa gue makan tuh. Ikan asin paling, ikan gabus gitu kan, ikan peda lah. Tiba-tiba nih ada ikan yang gue pernah lihat gitu loh. Akhirnya di situ gue mengambilkan kesimpulan satu. Oke, ternyata selama ini ketika gue menuruti ketakutan gue jadi tidak bisa melihat pemandangan seindah ini. Ketika gue nurutin ketakutan gue untuk enggak lompat ke dalam laut, mungkin gue tidak akan pernah melihat hal yang seindah itu dalam hidup ini. Anjay. Ya, seperti itu guys. Gitu. Jadi pada saat gue akhirnya ngelihat gitu dalam laut ya, buset banyak banget ikan. Ada ikan yang kayak hologram, ikan warna pink. Aduh, ada nggak tuh ikan warna pink? Gue juga nggak tahu. Tapi waktu itu ada ikan yang gue nggak pernah ngelihat gitu. Ada ikan kayak begini ya, baru lihat loh gue. Jadi kenapa kalian tuh merasa hidup tuh biasa aja, karena mungkin kalian memang tidak pernah melihat hidup yang sesungguhnya gitu, nggak pernah ada keluar dari zona nyaman, nggak mau berada di luar gitu, nggak mau melihat indahnya dunia ini gitu. Memang hidup itu tidak selalu indah, tidak selamanya indah, betul, tapi tetap kita harus menikmati hidup gitu. Ngakak terus gue katanya. Iya. Begitu Mbak, jadi taklukkan ketakutanmu, maka kamu bisa melihat keindahan yang lainnya. Gitu. Iya, jadi aku mau bertanya, gimana sih kalau menurut kakak, kalau misalnya nih kita sebagai mahasiswa tuh ingin memulai berbisnis, tapi kan pasti kita tuh belum punya dana ya kak. Oke. Untuk kakak nih, tips Yes. dari kakak tuh kayak gimana? Dan biasanya nih kak, kita mau mulai bisnis, misalnya aku mau bisnis online di suatu marketplace. Nah, memang di situ, tapi kita tuh malah kebawa, malah ingin membeli usaha orang lain gitu. Gimana itu? Oke. Iya, gue tahu nih kayaknya di mana, di Shopee nih kayaknya nih. Iya. Oke. Menarik pertanyaan. Oke, terima kasih Hanifa atas pertanyaannya. Mungkin Kak Wirda bisa langsung dijawab nih Kak pertanyaannya dari Hanifa. Jadi gini, kendalanya buat mahasiswa dan mahasiswa yang pengen mulai usaha, tentu semua berkendala di modal. Sebenarnya gue punya prinsip dasar, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Pertama kali, it's very simple, ini sederhana banget, dua hal doang. Yang pertama adalah uang, money. Yang kedua adalah connection. Jadi kalian bisa memulai usaha dengan dua itu. Di antaranya kita tentu saja melibatkan akhirat atau melibatkan Allah tentu ya. Tapi ini dalam cerita dunianya ada money, ada connection. So when you have money, you can create connection. Ketika lo punya duit, lo bisa bikin connection atau menemukan koneksi gitu ya. Ketika lo punya koneksi, lo bisa bikin duit dari koneksi itu. Gimana caranya? Ya lo kenal sama orang toh, lo kenalan sama temen lo, misalkan sama mahasiswi yang kebetulan punya passion yang sama gitu. Misalkan lo pengen bikin brand hijab, terus kemudian lo juga punya teman sekelas yang dia juga pengen bikin brand hijab. Sebenarnya semua orang yang kita kenal itu berpotensi menjadi koneksi usaha kita, berpotensi menjadi partner atau menjadi kayak apa ya sebutnya ya, ya pokoknya partner in business lah gitu. Kita berpotensi banget bisa menjadi partner usaha sama dia gitu. Cuman masalahnya adalah lo mau memulai atau tidak gitu. Kayak gini lah, gue tuh selalu memulai dari apapun yang gue punya. Gue nggak akan mencari-cari sesuatu yang gue nggak punya. For example, dulu ketika gue pengen bikin YouTube,
dari nol ya. Sekarang gue udah 1 juta subscribers loh BTW. Udah pada subscribe belum? Jangan pada subscribe. Jadi dulu tuh ya, gue ketika punya YouTube, gue tuh tidak mencari-cari sesuatu yang gue tidak punya. Yaitu apa? Kamera. Gue lihat kan, gue nonton gitu, gimana sih caranya jadi YouTuber di YouTube. Gue lihat videonya, rata-rata mereka semua tuh ngasih tipsnya tuh, waduh terlalu tinggi lah, saya nih orang biasa tuh nggak mampu waktu itu gitu kan. Syaratnya apa? Harus punya alat sedemikian rupa. Mulai dari kamera lah, kemudian mikrofon lah, kemudian apa namanya tuh, coy, apa namanya yang gagang itu loh, tongsis, tripod ya, tripod lah, ring light lah, aduh ribet banget gitu kan. Sementara gue udah waktu itu nggak punya duit. Kalau gue menuruti keinginan gue atau menuruti orang lain, lu kalau pengen mulai sesuatu gitu ya, lu harus punya ruko dulu, lu harus punya mobil dulu. Ya itu mah percayalah nggak akan bisa maju kalau gitu. Kenapa? Karena kita terlalu lama mencari-cari sesuatu yang nggak ada gitu. Nggak ada karena keadaan ya. Akhirnya waktu itu gue skip gitu kan. Oke, gue udahan nonton YouTube-nya, gue udahan nonton video tips dari orang lain, gue mulai dari HP aja. Sesimpel itu, dari HP. Bodoh amat, mau suaranya kedengeran kayak, mau muka gue jelek kayak, mau apa kayak, penting jadi dulu. Tinggal dari situ nanti gue pelan-pelan belajar dari kekurangan, gue perbaiki, lama-lama jadi besar. Start from small thing so you can make it big. Kalau udah mulai dari sesuatu yang besar, ngegedeinnya lagi susah. Rata-rata orang yang udah mulai langsung gede, itu langsung jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ya itu, mereka nggak belajar dari step by step-nya itu. Kalau misalkan baru belum apa-apa nih ya, tiba-tiba udah dikasih segepok duit gitu ya, nggak berasa susahnya, nggak berasa pengalamannya, nggak berasa belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Kenapa? Karena semua fasilitas udah terpampang nyata di depan. Tapi kalau kita mulai dari seadanya, ya sekatro-katronya gitu ya, itu tuh berasa gitu loh perjuangannya seperti apa. Kayak gue dulu lah sama Wirdamai, ampun dah gue dulu. Nah tanya nih Bayo nih, gue dulu sampai begadang-begadang ya ngelayanin customer, sampai gue rela nggak ikut silaturahim pas lebaran demi packing buat customer gitu ya, karena karyawan gue pada libur semua, kurang ngajar emang mereka. Lah gue buat disuruh packing yang lain. Tapi kan dulu sebelum gue punya karyawan ya, gue dulu semua melakukan itu semua sendiri, jawabin customer, kemudian packing, sampai dulu tuh gue sempat nganterin barang ke JNE gitu ya, ke Tiki tuh sendiri, naik motor, bayangin, gue gitu loh. Tapi gak apa-apa, karena gue tuh senang gitu. Bokap gue awalnya ngeliat gue kayak, lu ngapain sih kayak begini gitu ya, lu kalau mau usaha tuh jangan kecil-kecil kayak begini, kata bokap gue gitu. Lu kalau mau usaha yang gede sekalian. Tapi gue bilang sama bokap gue, nggak apa-apa, aku emang mau belajar dari yang kecil gitu. Dari situ gue jadi belajar kesabaran seperti apa, gue jadi tahu gitu kan, mengenali customer tuh behaviornya seperti apa. Ada yang sabar banget jadi customer, ada yang aduh mulutnya minta didoain gitu, minta disembur pakai air zam-zam gitu kan. Ada yang ngata-ngatain ya Mbak ya, wah gue ngerasain banget dikatain sama customer. Untung gue sabar gitu kan, untung duit udah masuk di gue, kalau enggak udah gue maki-maki balik gitu kan. Wah pokoknya belajar dari pengalaman itu sangat penting ya. Jadi memang untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi jangan berpatok pada modal, karena kalau misalnya begitu kalian nggak, coba aja tanya gitu sama teman-teman kalian gitu. Lu tertarik gak sih bikin bisnis? Ayo dong kolaborasi sama gue gitu. Ini ada yang bilang, coba dong peragain maki-maki sambil gebrak meja. Buset, lu pengen buat gue marah-marah apa gimana lu? Nih ada maki-maki ala Wirda dong. Kurang ajar. Kurang ajar. Dia nggak tahu. Iya, jadi seperti itu guys ya. Mulailah dari sesuatu yang kecil. Aduh Bayo, kerudungnya copot. Gak apa-apa, gue bisa sendiri. Ya, nah banget. Berarti memang kalau misalnya kita mau terjun di dunia bisnis terutama nih Kak ya, artinya kita juga siap nih berjuang dari nol. Yang ya, pasti berjuang dari nol itu tantangannya lebih seru dibanding kita berjuang dari yang udah ada. Benar nggak sih Kak? Lebih menantang gitu. Ya benar. Pokoknya mulai dari yang paling kecil gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Wirda, ini kesempatan, aku senang banget kesempatan bisa
bisa nanya, ini dari Melbourne, salam dari Melbourne semuanya. Aku pengen nanya nih, kalau misalnya menurut Berda sendiri, sebagai Centennials ya, generasi Z, nah tentunya skill set apa saja sih yang sangat diperlukan bagi generasi millennials atau Ya, generasi Z untuk memenangkan persaingan dalam industri revolusi 5.0 dari ya. pendekatan secara individual atau personal dan secara bisnis. Kalau boleh sedikit, mungkin bisa kasih sedikit tips dan trik what kind of the toolkit for elevating the skills that the young generation must have. Thank you Yes, so much. very great. You seem Thank you. smart. Kalau boleh tahu kamu kuliah di mana? Aku kuliah di Lions College di Melbourne. Oh, yeah, exactly. I know. Karena knowledge-nya dan cara ngomongnya beda. Very smart. Very smart. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, okay. So, let me answer this question first ya. BTW, can you hit me up on Instagram? Sure. Sure, yeah. I'll be waiting for your DM ya. Thank you. Oke, sangat menarik. Apa sih skill yang diperlukan buat anak-anak milenial saat ini gitu ya? Itu penting banget. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa banyak anak milenial yang nggak ngerti harus ngapain, gimana, dan macam-macam. Pertama, mungkin ini soal happiness ya. Banyak banget milenial yang struggling sama happiness ini. Sejujurnya kata-kata bahagia itu sederhana, tapi sangat sulit untuk didapatkan. Kata orang. Tapi kalau kata gue sih ya bahagia ada di mana-mana. Dan bahagia tuh definisinya banyak bisa bahagia gitu ya. So find your happiness gitu kan. Untuk menemukan kebahagiaan itu bukan cuma orang yang kita cintai, bukan cuma siapa yang bisa kita cintai atau siapa yang bisa mencintai kita. Itu enggak selalu semuanya tentang cinta. Kebahagiaan itu apa? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan dari usaha gitu kan, ketika kita melakukan usaha itu atau menjalani usaha itu kita bahagia. Ketika kita punya pekerjaan, kemudian menjalani pekerjaan itu kita bahagia. Kita menjalani hidup, kita bahagia. Seperti itulah pokoknya, menjalani keseharian sehari-hari gitu ya, kita bahagia. So find your happiness, itu sangat-sangat important. Tapi banyak banget ya kenapa anak-anak remaja yang gue rasa kurang bahagia. Kenapa? Karena koneksinya dia sama Tuhannya juga kurang gitu. Kita tuh mungkin sholat 5 times a day, 5 kali sehari gitu kan. Tapi itu cuma berdasarkan jadi kewajiban doang. Nggak ada inner peace-nya, nggak ada connection-nya antara kita between us and God gitu ya, antara kita sama Tuhan. Makanya kita nggak dapat tuh yang namanya inner happiness atau happy dari dalam tuh nggak ada. Kenapa? Karena kita ketemu sama dia tuh sebatas formalitas doang, tapi bukan kebutuhan. Beda dong pada saat kita ketemu sama temen gitu ya, yang nggak ada koneksinya, kita ngomong sama dia, hai, ya, oh sehat lo, oh iya gue juga sehat, iya gimana kabar, oh iya baik, ya udah gue pulang dulu ya, nggak ada gitu, nggak ada koneksinya, nggak ada ritmenya, nggak ada apa sih hype-nya tuh nggak ada. Coba kita ketemu sama sahabat kita, baru datang aja, woi gitu kan, apa kabar lo gitu, langsung tuh semangat ya, membara gitu kan, kita nyambung nih sama dia. Bayangkan gitu, kita ketemu sama Tuhan itu dengan kebahagiaan sama seperti kita ketemu sama sahabat kita. So, happiness-nya akan beda. Pertama itu, find your happiness. Terus yang kedua, skill yang harus dipunyai sama milenial adalah, this is very important, tapi yet very simple gitu, sangat simple sekali, mampu beradaptasi di situasi apapun. Dan jangan menolak untuk ditaruh di situasi apapun. Kenapa? Karena banyak loh anak-anak atau orang-orang yang refuse gitu ya ditaruh di suatu kondisi, dia menolak untuk ada di situasi itu. Padahal ya udah jalanin aja. Kayak dulu lah gue ketika gue nyanter yang pertama kali, buset gue kagak suka, sumpah. Gue nggak suka, gue nggak demen. Kenapa? Karena di situ tuh bener-bener kayak oke, HP dilarang, nggak boleh main gitu kan. Terus semua tuh hidup tuh diatur, mandi kapan, terus sholat kapan. Buat orang-orang yang hidupnya nggak beraturan, ketika mereka harus hidup dalam peraturan, kacau, sumpah, nggak bisa. Tapi ketika gue pengen gitu ya ikhlas gitu, ketika gue ya udahlah, gue mau bagaimana lagi, emang gue ada di sini, terima kenyataan aja gitu kan. Kemudian gue jalani dengan sepenuh hati, lama-lama gue enjoy gitu. Jadi kemampuan buat beradaptasi. Nah, again ya, gue sangat bersyukur sebenarnya dengan adanya corona ini, di luar apapun lah yang terjadi gitu ya, yang tentu saja sangat disayangkan ya.
banyaknya nyawa yang melayang, banyaknya dokter-dokter juga yang harus kesulitan gitu ya. Tapi di pandemi seperti ini, orang-orang tuh jadi dipaksa untuk beradaptasi. Akhirnya mau nggak mau mereka, lagi-lagi gue sebutkan ya, again di sini, keluar dari zona nyaman. Apa sih sebenarnya yang mesti kita punya sebagai anak generasi milenial? Kemauan untuk keluar dari zona nyaman, beradaptasi, kemudian happy, itu sangat penting, happy, sangat penting ya, dan bersosialisasi. Tapi kan gue introvert, Wir. Ya nggak apa-apa. Itu semua belajar lah, belajar. Gue juga dulu sama kok. Orangnya tuh kalau nggak ditegur, nggak mau negur. Gue tuh orangnya, kalau lu nggak nyapa, gue nggak bakal nyapa. Lu nggak nanya, gue nggak bakal nanya. Lu nggak ngajak gue ngomong, gue nggak bakal ngomong. Tapi kalau sekarang, gue enjoy aja gitu ngomong sama, lu gimana kabarnya? Gini. Jadi biasa aja gitu. Ya sebenarnya itu tuh bisa diciptakan, bersosialisasi. Karena dari bersosialisasi, kita jadi punya koneksi, jadi punya banyak lini usaha gitu kan, atau punya organisasi, kegiatan yang baik-baik gitu ya. Dan sebenarnya ini penting banget juga, yaitu punya skill ngomong. Itu juga sangat penting, skill ngomong. Karena gini, gue tuh banyak banget dapetin anak-anak milenial yang masih malu gitu ya, untuk mengutarakan opininya mereka, kemudian kayak menyuarakan apa sih isi hatinya mereka, apa sih aspirasinya mereka, itu tuh masih ragu. Buat disuruh nanya aja tuh, kadang-kadang gini, ayo siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Apa yang terjadi pada begini? Atau malah inilah lihat-lihatan gitu sama teman-teman, udah lu aja yang nanya, udah lu aja. Itu nggak bagus. Jadi punya skill buat ngomong itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita ngomong kita bisa meyakinkan orang gitu kan. Sebenarnya itu aja sih, punya beradaptasi, punya skill ngomong gitu ya. Kemudian happy, bikin koneksi, sosialisasi, itu doang yang kita butuhkan. Seperti itu mungkin. BTW DM-nya masih gue tunggu di Instagram ya nanti. Ada pertanyaan dari Abiu Oktavindarum. Selamat malam Kak Wirda. Perkenalkan aku Abiu Okta. Apa rumus doa agar dapat diijabah? Semoga kakak berkenan untuk menjawab ya. Oke. Wah, keren. Doanya keren banget. Pertanyaannya keren, doanya keren banget. Udah doa. Iya. Jadi bikin gue ketawa lu. Ya, ada teman gue di sini guys ya. Jadi kenapa dari tadi gue kayak ngomong sama orang, emang ada orang di sini ya. Oke. Gimana sih rumusnya? Gimana sih caranya supaya doa kita tuh diijabah? Sebenarnya terijabah atau tidak, itu tetap urusan Tuhan. Tetap urusan Allah. Tapi apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Tentu saja ada. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama gini sih, yang diajarin sama guru-guru gue tuh ketika kita minta sama dia ya, memang itu harus melakukan repetisi atau pengulangan. Berulang. Dan Allah itu gimana keyakinan kita. Kalau kita yakinnya nggak dibalas, mungkin aja nggak dibalas. Kalau kita yakinnya, gue bakal didengar kok, bakal diijabah kok, insya Allah mungkin bakal diijabah juga. Karena, dan itu tuh ada juga kan, disebutkan, aku tuh bagaimana prasangka hambaku gitu. Jadi kalau kita yakinnya nggak bisa. Yakinnya bisa. Yakinnya nggak dikabulin, yakinnya dikabulin gitu. Jadi semua harus dimulai dari diri sendiri juga. Dan memang tipsnya salah satunya juga adalah mendoakan orang lain. Gue nggak pernah doain buat diri sendiri doang tuh nggak pernah. Selalu nggak pernah. Jadi gue tuh doa tuh mintanya tuh, aduh kenapa ini kamera gue begini? Ya, halo, ya oke. Jadi gue selalu doain buat orang-orang. Buat adik-adik gue, buat anak-anak Indonesia, buat di seluruh dunia. Karena gue kalau doa tuh begini, ya Allah saya titipkan masa depan saya, masa depan adik-adik saya, masa depan anak-anak Indonesia, anak-anak sedunia gitu kepadamu gitu. Jadi gue kalau doa itu selalu doain semua orang. Karena kalau kita doain orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Kita doa 1.000 orang ya, kita mendoakan 1.000 orang, 1.000 doa akan kembali kepada kita. Sehingga nanti powernya jauh lebih kencang gitu daripada kita doa buat diri sendiri. Terus apa lagi sih? Ini sebenarnya sangat simpel dan sering banget gue kasih tahu sama teman-teman semua, yaitu 1, baca sholawat. Biasanya kalau misalnya gue lagi punya hajat yang gede banget gitu ya, yang gue rasa tuh buat doa kayak Allah, kita doang tuh kayak nggak bisa gitu. Maksudnya bukan nggak bisa, kayak kurang lah gitu, kurang nggak ada adabnya dan kurang powerful lah. Ibaratnya kalau kita punya 3G, LTE sama WiFi, ini tuh
apa ya sebenarnya 2G gitu. Jadi sinyalnya lemot ya, nggak nyambung gitu, nggak nyampe ke sana gitu. Jadi gue tambahin nama sholawat. Jadi opening gue baca sholawat, kemudian gue doa gitu kan, abis itu endingnya gue tutup lagi sama sholawat. Nah itu nanti eskalasinya jauh lebih cepat daripada kita cuma doa biasa doang gitu. Jadi pakai sholawat. BTW kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lengkapnya lagi, silakan langsung aja ke YouTube gue Wirda Mansur. Ya, promosi lain. Ya, langsung aja di situ gue udah bikin tentang sholawat tuh seperti apa sih, ada di Yusuf. Langsung saja nih dari Vira kasih kesimpulan. Dikutip dari percakapan kita, session talk kita pada malam hari ini, bahwa kesuksesan adalah berasal dari diri kita sendiri, dari kepercayaan diri dan bagaimana cara kita untuk berkeinginan menjadi sukses. Sometimes we win, but sometimes we learn. Kita belajar dari banyak kesalahan dan jangan pernah menghindar, karena kesalahan adalah guru terbaik kita. Life is about experience, jangan pernah takut salah, yang penting perbaiki kesalahan. Mata bisa memandang sejauh mata memandang, dan Tuhan sudah menciptakan pikiran untuk kita memvisualisasikan pikiran kita. Kalau kita bisa go beyond, why go small? Oke. Keren dari banget, kece banget. Aduh, nggak banyak sih yang bisa gue ucapin ya sama teman-teman. Yang penting, ya Allah maaf. Ya, yang penting tetap semangat aja. Love what you're doing right now and always keep the positivity going on ya. Dan ya gue harap kalian semua bisa menemukan kesuksesan kalian, versi kalian masing-masing. Dan apa ya, tetap semangat lah. Gue di sini menunggu kalian. Cheers. Oke, baik. Akhir kata saya Vira Nezifa, mohon pamit undur diri, dan kepada seluruh panitia saya ucapkan terima kasih telah mensukseskan acara kita. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyapa. Selamat bermalam minggu, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah. Baik, akhir kata kayak saya ucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.